Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat sekalian, saya bisa membuat video kembali dalam rangka untuk belajar yang prinsipnya adalah lifelong education, learning for all. Jadi kita ayo bersama-sama belajar, bukan saya mengajari, tapi saya belajar untuk diri saya sendiri. Dan apabila dalam belajar ini ada yang manfaatnya untuk kita semua, mudah-mudahan ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat semua yang telah subscribe, yang telah menyimak video, dan juga sampai membagikannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal atau ladang ibadah kita. Oke sahabat semua, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, belajar kita bersama, yaitu tentang penerapan pendekatan saintifik di kurikulum 2013. Jadi kita ini nanti kita simak bersama-sama, ayo kita amati bersama-sama, baca bersama-sama bagaimana sih yang sebenarnya penerapannya itu dalam kurikulum 2013 dengan saintifiknya itu bagaimana. Apakah kita ini sudah siap atau belum, atau terus ayo kita kembangkan bersama. Untuk selanjutnya sahabat, saya akan buka slide-nya supaya kita bisa lihat bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kita amati, kita analisa bersama-sama. Jadi sekali lagi saya bukan mengajari, tapi ini kita belajar bersama-sama. Oke, ya saya buka slide-nya. Nanti saya share materinya, bahannya gitu. Iya, saat ini kita akan, ini saya besarkan kali ya, biar lebih jelas. Nah, ini lebih jelas nih. Jadi biar lebih jelas, kita ini akan membicarakannya untuk saat ini, yaitu masih dalam evaluasi pembelajaran, masih dalam perspektif kurikulum 2013. Cuman kita akan berbicaranya tentang penerapannya, penerapan pendekatan saintifiknya di dalam proses pembelajaran. Oke. Kita ini masuk ke slide berikutnya. Jadi di sini saya sudah ini merangkum. Mungkin ini masih panjang-panjang, tapi kita amati bersama saja. Ini pada poin ini, untuk menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran, menuntut adanya perubahan setting dan bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Ya, ayo kita analisa bersama. Jadi untuk saintifik di sini dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, tentunya ini menjadi suatu tantangan bagi siswa, bagi guru juga. Kenapa menjadikan sebuah tantangan? Yang pada awalnya kita menggunakan pembelajaran konvensional hanya dengan ceramah atau diskusi kecil aja, atau pemberian tugas saja, tapi dengan pendekatan saintifik tentunya pihak guru pun harus benar-benar menyiapkan diri sebelum mengajar. Jadi tidak bisa guru mengajar tanpa ada persiapan yang matang.
ini dengan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran, dan siswa-siswanya pun tentu dituntut agar mampu untuk aktif nantinya begitu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya sahabat, ayo kita lanjutkan. Terdapat sejumlah metode pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang sudah populer, seperti metode problem based learning, project based learning, inquiry, group investigation, dan lain-lain. Coba, metode problem based learning ini berbasis masalah, metode yang berbasis masalah. Project based learning pun ini PJBL, ini kalau disingkatnya ini PJBL, ini project based learning pun berbasis masalah, berbasis project, inquiry, penemuan. Jadi ini group investigation, yaitu suatu metode untuk kelompok tapi menganalisa, mencari suatu penemuan-penemuan masalah juga. Kemudian sahabat, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini kita bisa, ini tantangan. Sebelum saya melanjutkan, ini tantangan bagi kita semua sebagai seorang tenaga pendidik, bahwa metode problem based learning kita sudah bisakah kita menggunakan metode problem based learning? Sudah bisa menyetingnya kah kita metode problem based learning, project based learning, inquiry, dan grup investigasi ini? Kalau kita masih ragu, masih belum bisa, dengan adanya kurikulum 2013, artinya kita sebagai seorang pendidik, ya dituntut bagaimanapun kita harus mempelajari, menyetingnya bagaimana agar adanya pendekatan saintifik ini berhasil dengan baik. Gitu, sahabat. Artinya kita ini sebagai orang-orang pendidik dituntut untuk mempelajari metode-metode yang mengandung pencarian masalah, menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, kemudian di sini kita lihat, kita baca bersama-sama juga, sahabat. Metode-metode yang tersebut tadi, yang saya sudah sampaikan, pada umumnya menekankan pada pembelajaran peserta didik untuk mengenal masalah. Tuh, karena itu didasari oleh masalah. Merumuskan masalah, mencari solusi, atau menguji jawaban sementara. Atau kalau ininya si hipotesis. Atau suatu masalah atau pertanyaan dengan melakukan penyelidikan guna menemukan berbagai fakta melalui penginderaan, yang daripadanya dapat ditarik suatu kesimpulan yang disajikan dalam laporan penemuan, baik lisan maupun tulisan. Jadi metode-metode seperti problem based learning, project based learning, inquiry, group investigasi, ini merupakan metode yang penuh dengan tantangan bagi guru dan siswa. Karena apa? Akan mencari suatu masalah, akan mengenal masalah, merumuskan masalah, sampai pada hipotesis. Dengan menggunakan apa? Dengan fakta melalui penginderaan. Ini artinya ini sama saja dengan kita sedang melakukan karya ilmiah. Jadi pembelajaran dengan metode-metode project based learning, projectnya atau based learningnya, problem based learning, atau inquiry, atau group investigasi ini, kita memberikan suatu pendekatan pembelajaran pada peserta didik dengan tidak jauh beda seperti kita membuat karya ilmiah gitu. Artinya penyetingan di dalam kita menyeting proses pembelajarannya, semacam RPP-nya atau RPS-nya, ini sangat menentukan keberhasilan daripada pendekatan saintifik ini. Ini pemahaman saya seperti itu, sahabat. Mudah-mudahan pemahaman
Sama juga sama. Jadi artinya kita seorang pendidik dituntut untuk menyeting suatu perencanaan agar kita bisa mengenali masalah, merumuskan masalah, mendapatkan suatu hipotesis dengan bukti-bukti fakta melalui observasi atau pengintaan kita. Sehingga siswa ini ditantang untuk melakukan pengamatan. Gitu. Pemahaman saya. Mudah-mudahan ini menjadi kita paham bersama. Kemudian untuk selanjutnya, karena itu kita tidak bisa tidak nih di sini kan. Oleh karena itu tidak bisa tidak, semua guru tidak bisa lagi mencukupkan kegiatannya dengan cara-cara pembelajaran konvensional, melainkan dituntut dan wajib untuk dapat melaksanakan metode-metode tersebut secara baik dan benar, dan tentu saja harus menyenangkan. Nah, ini kata saya tadi juga sudah sampaikan, pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran menjadi tantangan bagi guru. Karena apa? Kalau tidak bisa mengolahnya, mengelolanya, menyajikannya, menyetingnya, ya sama saja tidak menggunakan kurikulum 2013. Artinya ada kurikulum 2013 yang digunakan tetap konvensional. Karena metode-metodenya harus sudah ditentukan dengan metode-metode yang menantang, yang menjadi tantangan bagi guru dan siswa atau peserta didik. Tapi di sini juga disarankan tidak boleh dengan tantangan itu akhirnya para peserta didik jenuh, tidak senang, akhirnya tidak menjadi paham. Bukannya menjadi paham, para siswa atau peserta didik malah bingung dibuatnya dengan adanya settingan-settingan yang tidak baik. Makanya ini ayo kita belajar bersama, kita sama-sama di jalur pendidikan, gunakanlah saintifik ini, tapi pahami dulu metode-metode dalam penggunaannya. Jangan sampai menyetingnya salah, menggunakannya salah, sehingga hasilnya pun akan salah. Oke, gitu. Pemahaman saya begitu, sahabat. Mudah-mudahan kita sepaham. Kemudian, coba kita lihat ini ada piramid yang menunjukkan keterkaitan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan di dalam kurikulum 13. Jadi di sini dalam kurikulum 2013 seperti digambarkan di dalam Dikbud atau Kemendikbud ya, itu, proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita digambarkannya seperti ini, sahabat. Digambarkan seperti ini ada keterkaitan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana sikap di sini, ini suatu proses, yang ini suatu proses yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Jadi ini harus terjadinya suatu proses yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, dan efektif. Sehingga diharapkan dengan kita produktif, siswa kreatif, bisa berinovasi, dan bisa efektif. Jadi ini efektif, inovatif, kreatif, dan produktif. Sehingga apa? Akan menghasilkan sikap yang tahu mengapa. Maksud tahu mengapa itu bagaimana? Jadi peserta didik itu harus tahu mengapa sikap itu penting digunakan atau dibutuhkan. Mengapa? Tahu apa? Tahu. Setelah selesai tahu apa itu, maksudnya pengetahuannya, tahunya sudah sejauh mana, apa yang diketahui oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Terus keterampilannya bagaimana yang dilakukan siswa dengan proses pembelajaran menggunakan saintifik. Artinya ini merupakan 3 ranah ini harus dihasilkan setelah
melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Itu sahabat. Tadi ini penjelasannya, jadi terlihat, nah dari ranah nih, bahwa materi ajar peserta didik tahu mengapa, tahu mengapa. Agar peserta didik tahu mengapa harus tahu peserta itu. Terus keterampilannya materi aja agar peserta didik tahu bagaimana, seperti tadi sudah saya sampaikan. Terus untuk ranah pengetahuannya tahu apa, pengetahuannya sudah tahu apa saja nih, ya, pengetahuannya artinya menanyakan suatu pertanyaan untuk hasil daripada proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian nih, hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik, soft skill, dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak atau hard skill dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi menurut pemahaman saya begini sahabat. Jadi setelah kita menggunakan pendekatan proses pembelajaran saintifik, diharapkan outputnya gitu. Jadi outputnya, lulusan-lulusannya itu membuat keseimbangan di mana antara soft skill dan hard skill. Soft skill artinya di sini memiliki pengetahuan manusia yang baik. Artinya kalau dalam itu akhlakul karimah gitu. Semacam akhlakul karimah. Dan hidup secara layak, maksudnya itu setelah kita lulus outputnya di dalam menjalankan kehidupannya nanti memiliki kehidupan yang layak, artinya tidak kekurangan gitu, yang layak sesuai dengan artinya kemampuannya dan akan menikmati dari hasil usahanya. Jadi outputnya atau output dari setelah ini secara kalau universalnya secara umumnya artinya yang esensinya lagi mendasarnya ini soft skill dan hard skill. Soft skill menjadi manusia yang baik, kalau diistilahkan dalam ini akhlakul karimah gitu ya. Kalau ini secara hard skill artinya menjadi hidup yang layak, yang tidak ya layak itu artinya masih relatif, tinggal sesuai masing-masing pribadi. Oke. Selanjutnya, pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagaimana yang dikonsepkan yang telah tadi di Kemendikbud sudah dijelaskan ya. Apa saja komponennya? Mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Ini menurut saya juga kata saya menjadi suatu tantangan, baik gurunya menyajikannya harus benar-benar menantang siswa, membuat siswa menyajikan kira-kira bisa mengamati, dan siswa harus bisa mengolah pertanyaan, harus bisa mau mencobanya, harus mampu siswa diarahkan untuk mengolah, siswa diharapkan untuk bisa menyajikan suatu hasilnya, menyimpulkan hasilnya. Apakah ini hanya satu pelajaran? Semua mata pelajaran. Bagaimana dengan guru SD yang satu guru mendapatkan hampir semua mata pelajaran? Ini luar biasa. Bagaimana dengan guru yang satu guru mendapatkan mata pelajaran yang banyak? Mungkin nanti akan menggunakan kalau selanjutnya nanti ada tematik, sistem tema. Artinya para guru harus benar-benar dituntut untuk menyiapkan
menyiapkan dirinya menggunakan pendekatan saintifik ini, menantang siswa agar mau kreatif, mau aktif, dan juga gurunya harus menyajikannya dengan baik. Kira-kira dari mengamati, menanya, mencoba, mengolah, ini siswa akan terarah ke sana. Yang jadi pertanyaan saya mungkin ini rada ini gitu ya sahabat. Kalau di guru mata pelajaran masih satu mata pelajaran mungkin pendekatan ini yang saya rada ini, siapkah untuk guru-guru yang guru kelas seperti guru di SD dengan jumlah mata pelajaran yang begitu banyak? Mungkin yang tidak itu hanya agama dan olahraga, tapi harus menyajikan dengan begitu konsep yang baik. Dan kembali, apakah guru-guru SD-nya sudah kompetensinya sudah mendapatkan ilmu-ilmunya pembelajaran pendekatan ini ataupun belum? Ya, ini saya tidak tahu apakah sudah mampukah para gurunya, sudah siapkah menyajikan seperti ini dengan jumlah mata pelajaran yang banyak. Ini mungkin di tingkat SD ya. Kalau di tingkat SMP, SMA kan karena sudah mata pelajaran pakainya, mungkin ini sudah bisa dilakukan dengan baik. Cuman kalau di SD kayaknya bagi saya, bukan saya artinya maaf ini bukan karena banyaknya gitu. Kalau satu saya yakin akan tidak ada kesulitan. Cuman karena banyak mata pelajaran, satu guru mata pelajarannya banyak dengan melakukan pendekatan saintifik yang harus menantang semuanya, baik gurunya menyajikannya bagus, tidak konvensional, dan siswanya ditantang untuk kreatif, prosesnya benar-benar aktif. Ya, ya mudah-mudahan ini bagus untuk di SD juga mampu. Cuman ya saya masih dalam pemikiran saya nih pemikiran saya kalau sanggup mata pelajaran mungkin bisa dilakukan dengan baik, tapi kalau jumlah mata pelajarannya banyak, saya masih masih belum tahu karena saya belum menganalisa apakah dengan jumlah mata pelajaran banyak dengan pendekatan saintifik guru-guru SD ini sudah melakukannya dengan baik atau tidak. Kalau saya karena saya belum menganalisa. Oke, kita lanjut. Untuk mata pelajaran dan materi tertentu, pada situasi tertentu sangat mungkin pendekatan tersebut tidak selalu tepat diterapkan secara prosedural. Walaupun harus dipastikan akan tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Mungkin ada mata pelajaran tertentu seperti yang memang tapi kalau menurut saya kalau pendekatan ini bisa semua juga gitu, tidak tertentunya ya tertentu yang bagaimana ya, karena kalau kita mengamati semua itu bisa kita amati gitu. Dengan prakteknya, sikapnya, keterampilannya bisa, karena semua ada tata caranya di bidang apa saja gitu ya. Yang jelas kalau saya menyorotinya ini, kalau mata pelajarannya banyak bagaimana gitu. Tapi karena dengan menggunakan tematik pasti bisa, asal kita mau untuk terus belajar. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan tahap demi tahap dalam pendekatan saintifik itu, pertamanya mengobservasi dulu, observing, questioning, associating, eksperimen, terus networking.
Jadi siswa diarahkan untuk mengamati dulu suatu produk misal, terus menanyakan apa ini, bagaimana ini, untuk apa ini, gitu ya. Terus menalar bagaimana nih mengasosiasinya, mengumpulkan, mengambil mengambil konsep-konsepnya, menalarnya ini, mencari nanti akan mencari suatu menalar ini akan mengumpulkan nanti sebuah hipotesis, kesimpulan-kesimpulan sementara nantinya. Terus melakukan uji coba. Jadi tidak hanya dengan ceramah-ceramah, tapi ini benar-benar harus melakukan eksperimen. Dituntut setiap mata pelajaran kita dituntut eksperimen apapun, karena bisa mau membaca, mau menulis, mau berhitung, mau apalagi sudah di tingkat SD, SMP ada IPA atau IPA ya, terutama IPA. Ya semua mata pelajaran. Dan networking ini yang membentuk jaringan, artinya tidak melepaskan, karena era ini era digitalisasi, era digital, sudah masuk ke 4.0, 4.0 ya, 4.0 ya. Jadi artinya ini sudah yang tidak bisa melepaskan dengan digitalisasi, dengan internet, untuk menambah pemahaman penguasaan, untuk memahami penguasaan materi. Oke, sahabat, kita lanjutkan. Jadi ada harus mengamati, menanya, menalar, mencoba, membuat jejaring atau networking, observing, questioning, associating, experimenting, dan networking. Oke, kita ini akan memperjelas, berarti memperjelas masalah tadi, mengamati, menanya, menalar, tuh, mencoba itu bagaimana. Nah, kita supaya lebih cepat. Mengamati adalah mengutamakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran, harus terjadinya suatu meaningful. Ini memiliki keunggulan, menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan pelaksanaannya tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka pelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi penemuan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi ini, kalau observasi ini bisa saja kita di lingkungan kita sendiri yang terdekat, di lingkungan sekolah. Kalau kita keluar, berarti kita ini di pihak lingkungan sekolah harus menyiapkan sumber belajar, model-modelnya untuk yang sesuai di luar, yang lengkap, media-medianya harus lengkap. Kira-kira di lingkungan kita bisa diamati, tidak harus keluar dengan observasi jauh. Kalau bisa ini benar-benar di lingkungan sekolahnya, menurut saya kalau caranya seperti ini, metode mengamati harus dengan ada kebermaknaan, dengan meaningful ini, dan ini, tapi ini yang memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan tidak, apabila tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Ini bisa terjadi kalau mengamati ini, sahabat. Mengamati ini karena di sini waktu, biaya, tenaga, pikiran. Jadi untuk siswa di tingkat tinggi mungkin sudah, cuman yang perlu dipikirkan kita ini, sahabat-sahabat, di jenjang yang di bawah. Karena apa? Di tingkat SD itu banyak sekali yang siswanya mungkin biayanya tidak ada, karena mungkin total biaya, walaupun sudah ada biaya, tapi kan ada
keperluan yang lain untuk biaya-biaya mungkin prakteknya atau mengamatinya atau alat-alatnya. Artinya ini metode mengamati ini yang intinya adalah mengharapkan supaya adanya makna dari sebuah proses pembelajaran. Intinya mengamati itu seperti itu. Terus untuk menanya ini guru efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Artinya ini ada saling tanya menanya. Jadi dengan pendekatan saintifik, kurikulum 2013 ini jangan hanya siswa atau gurunya saja yang menanya dengan tekanan-tekanan akhirnya, tapi ditantang, diupayakan para peserta didik ini berusaha untuk berani menanya, sikap keberaniannya, keterampilannya, pengetahuannya terukur nantinya. Kalau para siswa sudah berani bertanya, artinya siswa kan memiliki pengetahuan, memiliki sikap yang berani, artinya tidak, mentalnya sudah kuat, tidak takut untuk berbicara, gitu sahabat. Kemudian berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata. Pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, melainkan juga dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Jadi tidak seperti kita melakukan tugas misalnya formatif, ulangan atau gitu ya, evaluasi penilaian, misalnya membuat soal-soal latihan, tidak seperti ini. Ini mah ya menanyakan sesuatu, menanyakan kira-kira dalam bentuk pernyataan, bagaimana, sudah pahamkah anak-anakku atau bagaimana, apakah ini sudah dipahami, bagaimana, silakan. Jadi artinya ini banyak sekali siswa dituntut, ditantang untuk meningkatkan kemampuan di dalam bertanya sehingga mentalnya kuat, kemampuan pengetahuannya meningkat, keterampilannya juga lebih baik. Kemudian menalar, istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi harus lebih aktif daripada guru. Ini istilah menalar di sini, ya, dalam pernyataan ini siswa harus aktif lebih daripada guru. Artinya siswa ini harus benar-benar didorong untuk aktif. Jadi nanti guru itu sebagai fasilitator. Jadi yang menjadi peran utama di sini adalah peserta didik. Pertanyaannya, apakah gurunya menyajikannya untuk membuat rancangan pembelajaran sudah bisa seperti mengaktifkannya? Nah, ini pertanyaannya, sehingga kita harus belajar bersama terus untuk meningkatkan kualitas diri di dalam pendekatan saintifik. Apakah kita sudah menyajikannya sudah bagus, menerapkannya sudah bagus, merancangnya sudah bagus, gitu. Kata saya ini karena tuntutannya bukan guru yang aktif, tapi di dalam kurikulum 2013 ini siswa yang harus lebih aktif. Kemudian penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran non ilmiah tidak selalu bermanfaat. Di sini artinya kalau sudah siswa atau peserta didik diolah pikirnya supaya logis, supaya siswa ini tidak ngebayang-bayang, tidak hanya intuisi, tidak hanya berpikir ngambang, tidak jelas,
Tapi ini diharapkan dengan kurikulum 2013 ini mampu mengambil, memperoleh, mendapatkan suatu kesimpulan dari data-data yang telah dipelajarinya dari hasil proses pembelajaran. Itu sahabat. Ini kalau ini berhasil, ini luar biasa dengan siswa dibuat untuk lebih aktif dengan kurikulum 2013. Ini istilah kemenalan di sini merupakan padanan dari asosiasi, bukan merupakan terjemahan reasoning, meskipun istilah ini bermakna menara kebenaran. Karena istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran kurikulum 2013 ini dengan pendekatan saintifik banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiasi. Di sini jadi ada bukan salah penalar, cuman penalarannya aja, tapi menalar ini di sini dijelaskan kita ini melakukan suatu kegiatan mengambil, berasosiasi, berkumpul gitu ya, mengumpulkan suatu hasil, kesimpulan nantinya begitu sahabat. Istilah asosiasi dalam pelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkan menjadi pengpangkalan memori itu. Jadi hasil dari istilah ini tuh apa? Hasil dari asosiasi ini atau apa namanya penalaran ini artinya kita mampu untuk mengelompokkan sesuatu. Oh ini bagian A, oh ini bagian B, oh ini harus posisinya begini, oh ini harus begini, contoh kecilnya seperti itu, sehingga kita ini otak akan terolah, peserta didik akan terolah pikirnya hasil dari sebuah pengalaman peristiwa-peristiwa yang diketahuinya dengan hasil daripada interaksi tersebut. Jadi ini maksud penalaran asosiasi itu begitu. Dari perspektif psikologi, sahabat, asosiasi merujuk pada koneksi antara entitas konseptual atau mental sebagai hasil dari kesamaan antara pikiran atau kedekatan dalam ruang dan waktu. Dari sisi sudut pandang psikologi itu seperti itu. Jadi adanya koneksi, adanya hubungan antara konsep dan hasil. Antara konsep dan hasil. Jadi nanti itu menjadi seolah menjadi buah pikiran gitu, sahabat. Oke. Ini sama tadi asosiasi sama berarti ini hanya memperkuat tadi teori asosiasinya dari Tondi gitu ya. Ini hanya adanya pola interaksi, respon, stimulus dan respon. Ini menguatkan dari teori-teori belajar saja yang ini dari Tondi. Oke. Sekarang mencoba saja karena ini kita hanya menekankan bahwa tadi asosiasi itu apa gitu ya. Dasarnya apa, terus teori siapa gitu. Kalau ini kita mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai seperti IPA, kimia, dan semuanya sebenarnya bisa untuk mencoba, mempraktekkan supaya apa? Semua mata pelajaran termasuk bisa dicoba gitu. Supaya apa? Hasilnya jelas. Misalnya praktek olahraga, praktek seni, praktek bahasa, tematika, bisa saja dengan mencoba. Artinya semuanya akan bisa sesuai. Dalam hal ini, peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersedia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Jadi ini siswa dituntut agar mampu
untuk mengembangkan dirinya dalam memahami lingkungannya, memahami, memecahkan masalah yang ada. Ini hasil akhirnya diharapkan seperti itu dengan kita menggunakan pendekatan saintifik. Nah, di sini apa saja penerapan metodenya? Di sini ada penerapan metode eksperimen atau mencoba untuk mengembangkan berbagai ranah. Ini ada harus bagaimana nih aktivitasnya untuk mengembangkan sikap, keterampilan maupun pengetahuan ini. Aktivitas pembelajaran yang nyata, yang pertama nih, jadi langkah-langkahnya, penerapannya, karena kita berbicara penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Bagaimana nih? Ada 7 yang harus disiapkan oleh kita di dalam persiapan mengajar atau di dalam kelas. Yang pertama, menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntunan kurikulum. Jadi kita ikuti aja tema-tema yang sudah standar kompetensi dasar, SK dan KD-nya gitu ya sahabat ya. Yang pertama kita siapkan dulu untuk dibuat rancangan pembelajaran, RPP-nya gitu kan. Kemudian mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia yang harus disiapkan. Tuh, jadi sebelum kita membuat RPP, membuat rancangan RPS, rancangan program semester atau RPP, siapkan dulu standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, indikatornya yang ingin dicapai. Kemudian pun jadi alat-alat harus disiapkan. Jadi apakah tidak hanya kita hanya RPP-nya saja, alat-alatnya pun harus disiapkan. Makanya kata saya tadi, sarana dan prasarananya harus benar-benar mendukung. Biaya harus mendukung semuanya. Kemudian yang ketiga, mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Jadi ada kajian teori juga. Dasarnya dari mana untuk mempercoba ini? Dasarnya dari mana? Ini ada kajian teoritis ini. Namanya ini bisa mungkin lihat dari penelitian dari jurnal atau apa juga. Ini bagaimana untuk di SD pertanyaannya. Melakukan dan mengamati percobaan. Melakukan, kalau ini sudah jelas. Kita setelah menyiapkan berarti mengamati. Mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data. Jadi kejadian dalam hasil sebuah eksperimen dicatat, dianalisis, dan dibuat sebuah data. Di data. Kemudian data-data itu setelah selesai dianalisis, ini juga apakah menggunakannya hanya deskripsi saja, hanya menganalisisnya dengan catatan-catatan laporan kecil saja, atau di sini apakah dengan menggunakan, kalau di tingkat tinggi mungkin sudah menggunakan SPSS, statistiknya ya, bisa dianalisis menggunakan statistiknya, atau mungkin dengan EPU-nya, LISREL-nya, dan gitu. Kemudian setelah disajikan data itu, kita tarik kesimpulan hasil percobaan itu. Percobaan itu dilaporkan, disimpulkan, nah, dan terakhir ini melaporkan, mengkomunikasikan hasil percobaan. Artinya disampaikan kepada yang lain, dikomunikasikan, dilaporkan ke guru, dikomunikasikan, didiskusikan, disajikan ke semua teman-teman yang lain. Ini ada 7 langkah aktivitas pembelajaran untuk penerapan metode eksperimen dalam mendorong kurikulum 2013. Nih, di sini agar berjalan dengan baik, pelaksanaan percobaannya tuh 1, ini kalau kita sudah mau melakukan percobaan agar berjalan baik gitu kan. Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan peserta didik. Jelas, rumuskan dulu. Jangan sampai tidak dirumuskan dulu, nanti akan apa yang mau terarahnya kalau tidak dirumuskan. Kemudian guru bersama peserta didik mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan, siapkan bahan, alat,
kebutuhan yang harus dipersiapkan. Perlu memperhitungkan tempat dan waktu dan tempat juga harus diperhitungkan. Guru menyediakan kertas kerja untuk mengenai kegiatan peserta didik, siapkan juga. Jangan sampai tidak menyediakan kertas kerja. Arahan-arahannya perlu jelas untuk peserta didik. Ini langkah-langkahnya nih, teman. Nanti guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen, sampaikan dulu masalahnya. Membagi kertas kerja pada peserta didik. Jadi sudah kita siapkan, oleh guru disiapkan, lembar kerjanya terus dibagikan. Kemudian yang ketujuh, peserta didik melaksanakan eksperimen dengan pembimbingan guru. Melakukan percobaan eksperimen, misalnya potong ayam gitu, untuk melihat proses penyembelihan ayam dan isi daripada ayam di dalamnya itu seperti apa. Atau kalau bisa yang lebih besar, motong sapi gitu. Kemudian 8, guru mengumpulkan hasil kerja peserta didik dan mengevaluasinya bila dianggap perlu diskusikan secara klasikal. Jadi setelah selesai melakukan percobaan, eksperimen, data hasil kerjanya dikumpulkan, dievaluasi oleh guru, dan itu perlu juga didiskusikan biar yang lain bisa menanggapi atau bertanya. Kemudian yang terakhir ini jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif. Maksudnya jejaring di sini kita tidak akan melepaskan tidak akan melepaskan bahwa dalam sebuah proses pembelajaran itu artinya hanya interaksinya itu hanya sendiri-sendiri. Itu dengan hasil belajar itu, makanya jaring itu harus adanya kolaborasi. Dan dengan pembelajaran kolaboratif itu merupakan bagian juga daripada kewenangan guru dan fungsi guru yang bersifat direktif, artinya menghubungkan antara bahan ajar dengan peserta didik. Jadi guru itu sebagai directnya yang menghubungkan, dan juga sebagai insan yang diberikan dimediasi oleh guru. Jadi ada bahan ajar, ada peserta didik, dan guru itu merupakan penghubung daripada penggalian pengetahuan itu. Oke, itu saja sahabat untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tutup dulu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan kita akan mendapatkan suatu wawasan, pengetahuan bersama Kampus Maya 21 yang kita terus belajar dan terus belajar dengan prinsip lifelong education dan learning for all. Mudah-mudahan kita akan bertambah atau mau dan rajin untuk semangat, dan kita selalu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti video-video berikutnya, tentu masih membahas tentang evaluasi pembelajaran sampai tuntas. Saya akan membuat video tentang evaluasi pembelajaran sampai tuntas dulu. Nanti kita belajar bersama ini tentu dengan bahan-bahan yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Semoga sekali lagi kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, baik jasmani dan rohani, tambahan rezeki, panjang umur, dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.